Perhatikan. Inilah ayat yang sering dikutip, lalu dijadikan oleh mereka hal seperti tadi. Amsal 7 ayat 19. Jahat, mereka itu jahat teman-teman. Entah karena mereka pura-pura nggak tahu. Kalau nggak tahu sih masih bisa kita jelaskan. Tapi kalau udah tahu masih dikutip-kutip, itu yang sangat jahat sekali. Perhatikan ya, Amsal 7 ayat 19. Kok takut gimana? Perhatikan. Amsal 7 ayat 19. Di sini dikatakan begini. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Ini cuman dibaca ininya doang. Sama mereka kerjaan si Faruk, ya kan, si Yusupe ini. Tidak dibacanya ayat ini dari ayat sebelumnya. Padahal kalau kita membaca ayat itu sebelumnya, perhatikan. Saya tampilkan ayat yang penuh. Makanya, Slim, ayo diskusi yang baik. Kenapa sih Anda senang diskusi itu nipu diri kalian sendiri? Coba, perhatikan. Ini berbicara tentang apa sih keseluruhan ayat ini? Kan mereka sedang mengutip ayat 18 dan 19 nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Baca ayat selanjutnya, Sli. Apa kata penulis Amsal ini? Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung yang cepat menuju perangkap dengan tidak sadar hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Baca ayat selanjutnya. Ini berbicara tentang bagaimana seorang perempuan menggoda seorang laki-laki, lalu laki-laki masuk perangkapnya. Ya, kenapa Anda hanya kutip ininya saja? Bagaimana kita mau diskusi kalau Anda kayak begitu? Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Bayangkan dia mengutip ayat di dalam Lukas tadi, pasal 15 tadi. Bahwasanya itu Yesus yang berkata, aku akan bangkit. Terus itu katanya Yesus yang bangkit. Bagaimana saya mau diskusi sama orang kayak begitu? Aduh, benar-benar. Kalau kita ngikutin Rudy lagi, aduh. Aduh. Tapi tahu nggak teman-teman, ini ya. Saya itu kalau dengar Rudy kayak begitu, aduh. Tahu nggak? Stres saya, penat saya, jenuh saya itu hilang seketika. Makasih Bang Herman. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena gayanya itu sangat khas sekali. Waktu dia ngomong, aduh begitu, saya langsung terpingkal-pingkal. Jadi teruskan Rudy ya, teruskan ngomong begitu. Semakin kamu ngomong banyak, aduh begitu, saya semakin senang. Makasih Bang Jo, makasih. Ayo silakan, kita kasih naik yang berikutnya. Tuhan Yesus sudah men-challenge orang. Siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa saya itu berbuat dosa? Itu udah di-challenge sama Tuhan Yesus. Nih ya, saya bukakan ayatnya. Siapakah di antara kalian? Saya akan tunjukkan ayatnya kepada kalian. Saya balikkan dulu. Itu di dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus sudah
membuat suatu challenge. Siapa di antara kalian yang sanggup membuktikan bahwasanya Yesus berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Ya. Kelihatan? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa? Coba naik kemari tunjukkan Yesus melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau saya berkata kepada kalian, apakah sang baginda itu berbuat dosa? Saya cuma mau ngutip. Pernah ada orang muslim dari Malaysia yang berdebat dengan saya. Dia akui bahwasanya sang baginda itu, dia itu seorang sesat. Lu gimana? Coba naik kemari yuk. Naik kemari, buktikan. Coba kita kasih naik, ada Bang Yan.